Nah, saya kemarin karena tahun-tahun sebelumnya saya keliling Asia gitu ya, sampai ke Batam, sampai ke Malaysia, Singapura dan seterusnya. Saya ini nemu sebuah malas gitu. Masih kenapa? Saya sekarang sudah mulai tua. Kebetulan UIN itu libur kuliah itu H-7. Jadi saya betapa masih banyak ngajar di UIN. Di Undip libur, UIN yang masih ngajar. Jadi saya tak di rumah aja lah. Saya nggak kemana-mana karena secara syar'i saya itu punya alasan untuk tidak kemana-mana. Tapi yang terjadi subhanallah, pada hari yang ke-11, malam yang ke-11 itu ada tamu dari Gresik, namanya Mas Sodik. Mungkin di antara teman-teman yang Al-Hikmah tahu. Sodik itu adalah jamaah Al-Hikmah yang berkebutuhan khusus. Ngomongnya tidak jelas, jalannya tidak jelas, susah gitu. Walaupun kita ya aneh, kita ini aneh. Dia itu ngomongnya tidak jelas, tapi yang mendengarkan jelas, karena dipaham-pahamkan. Tahun kemarin dia umroh selama 42 hari. Saya tanya, dia mau akeh deh, uang umpanya, oh kerja saya. Berapa bayarnya? 52 dolar, $1.000. Udah ya kayak banyak saya duitnya. Iya saya kerja. Nah saya juga menyimpulkan orang ini kerjanya nggak jelas, rezekinya yang jelas. Kita ini kerjanya jelas, rezekinya kurang jelas. Dia datang ke rumah saya bawa koper. Dia bilang, kalau bilang saya bom, saya diantar ya. Saya kepengen keliling di mana biasa sampai keliling sholat malam. Subhanallah, saya kayak ditempeleng gitu. Saya ini sudah mau leren, datang orang yang berkebutuhan terus datang bawa koper. Dia minta diantarkan keliling sholat malam. Ini gayanya Hadratus Syekh Asrori. Jadi diberikan sesuatu yang membuat orang itu nggak bisa berikuti. Ya sudah angkat tangan, sudah kalau skakster selesai. Itu belum selesai. 2 hari kemudian saya kedatangan teman khodam lama di pondok, namanya Gus Qadir. Gus Qadir itu abahnya bersahabat dengan Mbah Usman, abahnya Hadratus Syekh. Sama datang ke rumah saya, dia bilang, "Bung, aku tak turun rumahmu, Bung. Saya katun sama lu nang dindi. Saya angkat di rumahmu supaya saya ikut kemana-mana sampean pergi." Subhanallah, saya sudah lemes ya. Saya tadinya mau ngapusi. Sodik itu kan tidak paham Jawa Tengah, tidak paham kota mana yang saya kunjungi. Saya mau ngapusi, saya mau datang yang dekat-dekat saja. Gus Qadir datang. Sudah itu belum selesai. Yang ketiga datang Bang Sahrir. Bang Sahrir sahabatnya, khodamnya Yai yang dulu sahabatnya. Orang yang dari Singapura. Datang ke saya bilang, "Bung, saya tolong diantar keliling yang terjangkau berakhir di Kedinding Surabaya tanggal 27." Jadi sempurna saya itu nggak bisa apa-apa sudah. Subhanallah. Lalu lepas dari itu, mobil saya agak tua, diantar sama orang ponakan saya beli mobil baru. Dia bilang, "Cak, mobil ini gak pantas tanggal ini, aku mari tuku, saya mau habis beli. Ini yang paling cocok itu untuk sholat tasbih dulu, baru saya pakai. Nanti habis hari raya sebulan 2 bulan diantar ke rumah saya." Subhanallah, saya ini sudah nggak bisa apa-apa. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, yang kami cintai, berakhir kita ini di malam 27 Ramadan, sholat malam di Surabaya. Orangnya makin banyak, sampai saya nggak bisa apa kecuali menangis. Ingat, dulu itu tidak sebanyak ini. Dulu itu hanya kira-kira 2.000-2.500. Sekarang sudah lebih dari 25.000. Ini apa sih yang mendorong mereka datang ke sini? Padahal agendanya hanya sholat malam. Yang di rumah pun bisa. Di kampung kita bisa, kenapa kok datang jauh-jauh
sampai ada yang dari Singapura datang ke dinding. Nah, saya itu batin itu. Ini yang mendorong itu mesti orang ini top sergap, tidak seperti saya. Tapi segera saya melihat kanan kiri saya. Sebelah saya ini Sodik. Sodik itu tidak tahu menahu kan sudah gelap. Saya masuk ruangan itu sebelahnya punya Sodik. Subhanallah. Yang kedua, sebelahnya saya Bakir. Kemudian dokter spesialis. Dan seterusnya. Yang saya tahu ada polisi. Yang saya tahu kehidupan ibadahnya kawan kanan kiri saya ini biasa-biasa. Bukan orang yang sangat tekun, bukan. Akhirnya saya merenung. Saya ini bisa datang ke sini itu karena apa sih? Gitu. Saya bisa sholat malam di kedinding itu karena apa? Kebetulan di deretan depan itu ada Pak Ketum ini, ada Pak Emil. Selamat siang. Pak, sini Pak. Ya. Ini Pak Tua sama Pak Tua ini. Siapa dulu baca Yasin? Saya teruskan sedikit cerita saya dengan Sodik. Jadi akhirnya saya menyimpulkan bahwa saya berkumpul dalam majelis yang sangat mulia ini itu bukan karena saya agak ibadah, bukan karena visi misi saya kita yang tinggi, bukan, tapi karena persaudaraan. Saya datang itu karena Sodik datang ke rumah bukan sebagai dia anak buah saya, bukan sebagai apalagi anak buah, bukan, tapi karena dia merasa saudara dengan saya. Keluarga saya juga mengatakan begitu. Kenapa? Sodik itu maaf, kalau makan itu, kalau bahasa Jawa itu jijik gitu ya. Jadi kalau kita makan bersama dia, itu rasanya nggak tegel. Tapi alhamdulillah keluarga saya senang, kawan-kawan saya juga senang. Demikian juga kalau saya datang ke kiai, ke pejabat, itu rasanya saya itu tadinya itu risih membawa orang berkebutuhan khusus, itu kan susah. Kenapa dia datang ke rumah? Itu pasti karena dia merasa saya saudaranya. Demikian juga Bang Sahrir yang dari Singapura, jauh sudah datang ke rumah saya. Kenapa nggak langsung ke Surabaya, ke rumah saya? Saya tanya, kesimpulannya akhirnya karena merasa saya dekat menjadi saudara. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, saya menghubungkan dawuhnya Hadratus Syekh bahwa berita yang paling membedakan di hati saya, seperti yang disebut Pak Emil berkali-kali, adalah ketika melihat putra-putranya guyub rukun. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, rasa persaudaraan, rasa persahabatan itu adalah doa beliau, cita-cita beliau yang diselipkan dalam hati kita masing-masing semua pecinta beliau. Mudah-mudahan kita tumbuh menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, soleh, solehah, guyub rukun. Karena kalau saya dengan semuanya tidak guyub rukun, seperti cita-cita sebelumnya saya tidak ingin sholat malam kemanapun, saya ingin di rumah. Saya kepingin menikmati suasana sholat malam di kampung saya. Ternyata nggak bisa. Karena apa? Ditarik sedulur, ditarik saudara, ditarik kawan, akhirnya kumpul menjadi seperti itu. Nah, itu awal yang saya rasakan seperti itu. Nah, ini barangkali yang akan kita rajut menjadi ending dari pertemuan kita.